Syekh Abdul Qadir Jilani jumpa ruhani Rasulullah SAW. Ini jumpa rohani. Nabi rohaninya masih hidup nggak? Kalau ada wali jumpa rohani Nabi, percaya nggak? Ya, kalau dia jumpa fisik, ya mungkin nggak salah, keliru. Namun ada orang dalam keadaan jaga, rohaninya lebih dominan. Gimana cara jelasinnya? Maka doa mustajab, nggak ada urusannya dengan wali nggak wali. Ya, orang dizolimi dapat. Tadi ayat yang dibaca oleh qari kita, inna akramakum indallahi, terjemahannya coba. Kita mau cek nih, terjemahan syariat apa terjemahan hakikat nih. Sesungguhnya paling bertakwa itu terjemahan, itu syariat. Mau yang tasawufnya nggak? Mau dengar baik-baik? Nggak tahu ini baru bagi antum atau lama ya. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling keramat di antara kamu. Itu artinya ya, akram, paling keramat. Apa arti keramat dalam bahasa Arab? Paling pemurah, paling mulia. Tapi terjemahan di sananya paling pemurah, paling lapang dada. Akram itu bersifat karim, karamah. Allah itu punya nama Al-Karim. Apa arti Al-Karim? Mulia. Apa arti Al-Majid? Mulia juga. Apa arti Al-Aziz? Tuh, kok gak ada bedanya? Al-Jalil mulia juga. Agung, oke. Al-Majid tadi mulia juga. Al-Aziz mulia juga. Terus bedanya apa? Kalau Karim, coba lihat hadis Nabi. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ikram, karomahkanlah tetangganya. Maksudnya apa? Muliakan, boleh. Pemurah. Pemurah itu dalam bahasa Arab, kita baik ke dia, dia gak baik ke kita. Kita gak nuntut. Itu namanya pemurah. Dia jahatin kita, kita gak jahatin dia. Itu namanya pemurah, karim. Maka inna akramakum, sesungguhnya yang paling keramat di antara kamu. Siapa yang paling keramat? Bukan yang bisa jalan di atas air, bukan yang bisa terbang. Lebih keramat batik Malayan. Tiap hari dia dari Mataram berapa kali Beb? Setiap hari tuh ya, lebih keramat maskapai penerbangan. Bukan itu yang keramat. Yang keramat itu orang gak sanggup nahan, dia sanggup nahan. Orang gak sanggup berbuat baik, dia sanggup berbuat baik. Orang sakit hati, dia berlepas hati. Orang pendendam, dia melepas dendam. Udah bisa begitu belum? Pasti keramat. Lalu siapa yang paling keramat? Atqakum. Apa arti atqakum tadi Pak? Yang paling atqa. Apa tadi? Inna akramakum, sesungguhnya yang paling keramat di antara kamu. Atqakum, yang paling bertakwa itu di mana? Di kopiah. Berarti kopiah saya paling putih hari ini nih ya. Di jubah. Bukan. Malam tadi Habib pakai jubah. Hari ini nggak tahu, hati saya pengen pakai jubah aja. Pakai gamis. Ini gamis maksudnya. Yang paling jenggotnya panjang. Coba cek lu, tanya tuh. Yang paling bertakwa nggak Bang? Ya, yang pakai kopiah kemana-mana. Yang pakai jilbab. Yang pakai cadar. Yang mana yang paling bertakwa? Waduh, ngeri kali ente. Ya, apa kata Nabi Muhammad SAW? At-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam, kok dalam hati? Hahuna. Ini apa nih? Dada. Di dalam dada. Berarti orang yang paling keramat itu orang yang paling menjaga hati. Atqa itu terjemahan kita bertakwa. Tapi terjemahan aslinya dari kata waqa, ya, yaqi, wiqayah. Artinya menjaga. Atqakum, orang yang paling menjaga isi dadanya. Kita ini gak mungkin lepas dari dosa. Semuanya punya dosa gak? Habib kan turunan Habib, punya dosa gak Habib? Banyak tuh Habib, apalagi antum punya darah putih itu ya. Darahnya merah apa putih? MC kita tuh kalau sholat kan suaranya kenceng bagus. Punya dosa gak Habib? Punya dosa, sama aja. Yang bermazhab Hanafi tadi walaupun suaranya bagus, dosa-dosa, syahwat-syahwat aja, ya maksiat. Namun atqa, orang yang berusaha menjaga kolbunya. Karena di dalam dada itu ada kolb. Dada itu bahasa kita, bahasa Arabnya sadar. Bahasa lamanya sadar. Semuanya punya sadar gak? Sadar. Tapi yang diberikan kesadaran siapa? Orang yang menjaga kolbu. Yang ngasih Allah Bu. Tapi
Yang paling sadar bertuhan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi. Rasulullah itu masih bisa digoda syaitan nggak? Masih bisa digoda syaitan nggak Rasulullah itu? Nggak bisa ya? Maksum nama temenku Pak. Ya, Rasulullah itu masih diganggu syaitan nggak? Masih. Aduh, ini alus sunnahnya harus benerin nih Beb. Setiap orang itu punya syaitan. Syaitan kafir. Tapi syaitanku kata Nabi Allah Islamkan. Syaitannya Nabi karena syaitannya Nabi diislamkan, maka was-wasnya tidak ada yang jahat. Nggak ada was-was beliau. Paham? Maka Nabi tidak diganggu oleh, karena syaitannya sudah masuk. Tuh, syaitannya udah masuk Islam belum? Nggak ada kan? Tanya Habib. Belum masuk Islam syaitannya. Korin kalau bahasa kitanya. Korin kita itu belum masuk Islam. Makanya kita suka berburuk sangka sama orang. Mengaji apa menguji? Kalau mengaji hamba Allah, kalau nguji dalamnya syaitan itu. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Serta yang ngasih was-was, yang suka jahat-jahat itu nggak hanya jin tapi juga manusia. Begitu nama syaitannya Khannas. Punya nama syaitan yang suka bikin provokasi, yang suka bikin pecah belah, yang suka nuduh-nuduh orang, yang suka jelek-jelekin orang. Kalau belajar tasawuf apa kata Khannas? Jangan belajar tasawuf, tar gila. Nah, itu Khannas itu. Yang ngomong ustad, benar nggak? Ada ustad ngomong begitu? Nah itu Ustadz Khannas itu. Ustadz Khannas gitu, panggil aja gitu. A'udzubillahi minka. Hati-hati, hari ini sudah mulai banyak. Karena syaitan bertubuh manusia lebih bahaya dari syaitan bertubuh jin. Coba kalau jin ngomong kedengeran nggak? Cuma gitu doang dalam pikiran. Tapi kalau orang ngomong, dalamnya syaitan, orangnya kelihatan, kata-katanya terdengar. Jadi lebih mengerikan. Ya, semoga Allah jaga hati kita semua. Coba balik lagi ke ayatnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling keramat di antara kamu siapa? Orang yang paling dapat menjaga dadanya, isi dadanya, yaitu kalbu. Mohon maaf, pas kesini kena flu dulu dikit ya. Cuma karena udah janji jadi ditepati aja. Kan nggak tepar-tepar Ahmad. Jadi siapa orang paling keramat? Paling jaga kalbu. Jadi Bu, jangan lagi orang kampung dusun selawat mengatakan, oh si Anu keramat bisa gandain duit. Si Anu keramat bisa terbang di atas air pada atas awan. Si Anu keramat bisa melet. Salam. Suka melet ya? Mau dipelet nggak? Sama orang yang disuka mau ya? Tuh, mau kan? Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau yang disuka ya? Kalau nggak disuka, ogah. Menjaga kolbu itulah keramat paling besar. Makanya kalau yang disebut orang keramat kita nyebutnya siapa? Wali Allah apa wali kota? Benar. Wali Allah apa wali kota? Oke. Wali Allah disebutkan di Quran itu mereka nggak ada cemas, nggak ada sedih. Lalu disebutkan ciri-ciri batinnya. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Surat Yunus. Mereka itu beriman dan mereka memperbarui ketakwaannya. Iman di mana? Di kolbu. Apa arti iman? Coba cek iman apa aja. Percaya di kolbu atau di kolbu, benar ya? Di kolbu apa di buku? Apa di status? Jadi percaya itu kerja kolbu. Semakin banyak ilmu seseorang, maka kepercayaannya tambah kuat. Maka fi'lul qalbi at-tasdiq. Pekerjaan kolbu itu salah satunya adalah mempercayai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah percaya, baru dia mengatakan la ilaha. Nah, perhatiin hadisnya. Afdalu dzikri la ilaha. Seafdal zikir adalah zikir la ilaha. Kalau ada zikir, ada orangnya nggak? Ada zikir, emang ada suara zikir nggak ada orangnya? Tiba-tiba nih di tempatnya apa namanya? Bukan, ini Tanjung apa nih namanya? Tiba-tiba kita sore-sore di sini ada suara di pojok situ orang baca la ilaha illallah, tapi orangnya nggak ada. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Berarti ada zikir, ada yang jika zikir paling afdol, paling tinggi la ilaha illallah, maka ahli zikir paling mulia ahli la ilaha illallah. Mau cari wali paling tinggi nggak makomnya? Cari wali yang paling banyak memahami, bukan membaca, mendalami di dalam kolbunya la ilaha. Mau cari wali? Cari orang yang mati
mateng kajian la ilaha illallah, itu wali Allah. Di mana dia matengkan? Di dalam dadanya. Atqakum, nyambungnya di situ. Maka disebutkan dalam hadis qudsi, hadisnya Hasan. Hasan itu hadis yang bagus. La ilaha illallahu hisni. Kalimah la ilaha illallah itu benteng aku. Akunya Allah. Siapa yang masuk faman dakhala hisni amin amin azab. Yang masuk ke dalam benteng aku aman dari siksa. Siksa di dunia, kata Imam Sidi Syekh Al-Kattani, gelisah. Jadi kalau hidup gelisah itu orang disiksa di dunia. Ini pada gelisah nggak? Ganti presiden udah berapa kali masih gelisah ya. Dek, presiden sekarang siapa, Dek? Kamu tahu nggak? Umurmu berapa sih? 7, 8. Presiden sekarang siapa? Nggak tahu ya? Ya salam, kita harus kasih tahu Pak Presiden nih berdatang ke kampung dusun sholawat. Siapa presiden sekarang? Prabowo. Beneran? Masih Jokowi bukan? Karena di kantornya Bang Haji Sofan itu masih Pak Jokowi. Serius Habib, di kantornya masih foto Jokowi, dia belum move on katanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kembali ke yang tadi. Jadi orang paling afdol secara zikir ahli la ilaha, orang paling kelamat, orang yang paling bertakwa, yang menjaga kolbu, bukan bajunya, bukan jumlah sholatnya. Toh di zaman Nabi ada perempuan tiap hari tahajud, tiap hari ke masjid, tapi Nabi mengatakan finnar, masuk. Hadis Sahih Muslim. Kenapa dia finnar, masuk neraka? Karena dia suka nyakitin tetangganya. Jadi sholat kita itu baru untuk diri kita, belum untuk orang lain. Orang beriman itu nggak sempurna sampai dia mengorbankan egonya untuk saudaranya sesama muslim. Sudah ngalah belum hari ini sama saudara, sama tetangga? Belum. Pengen keramat nggak? Coba kita dijahatin, kita nggak jahat. Itu orang paling keramat. Cuma kayaknya kita nggak gitu ya. Nabi Ibrahim mau dibakar oleh Namrud. Datang Jibril alaihissalam. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, ya Ibrahim, maukah engkau aku hancurkan itu si Namrud dan semua orang di kampungnya? Kalau kita digituin kira-kira ngomongnya gimana? Ternyata aku wali katanya. Ganti Beb, antum gak marah kan Beb? Kalau kita didatangin Jibril, habis disakitin orang, ngomongnya gimana? Jibril, uktuluh, bunuh dia Jibril. Pasti gitu. Makanya antum dikasih hizib doa-doa oleh kiai namanya hizib Nasr, pasti seneng. Kalau lagi disakitin orang pasti baca itu semangat, ingin ngancurinmu padahal musuhnya masih berkalam la ilaha. Masa sesama muslim tega doain kehancuran? Itu enggak atqakum. Orang paling bertakwa itu ketika dizolimin dia enggak balas ngezolimin dan enggak mau ngangkat tangan untuk membalas kezoliman orang. Kenapa? Doa orang dizolimi mustajab. Nggak mesti jadi wali ente mau jadi untuk doa mustajab. Cukup dizolimi pasti mustajab. Wa in kana kafiran, meskipun orang kafir. Maka doa mustajab nggak ada urusannya dengan wali nggak wali. Ya, orang dizolimi dapat. Dukun pakai tawasul mana Nabi jadi Pak. Dukun tawasulnya mana Nabi. Ini kan ahlinya nih. Udah tobat dia udah tobat. Ya tetap aja bi barokati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kan begitu. Kan remeh amat mau ngancurin satu orang pakai dengan berkat la ilaha. La ilaha illallah itu berkatnya madamin api neraka, itu baru sakti. Memadamkan amarah di kolbu, itu baru sakti. Sudah begitu belum la ilaha illallahnya? Belum sakti. Kampung sholawat mesti dibenerin sholawatnya nih ya. Sholawat itu bukan hanya suara yang bagus, tapi disebut hadroh. Artinya hadroh apa? Kehadiran rohaniah Rasulullah SAW. Coba kembali ke hadis tadi. Seafdol zikir la ilaha illallah. Itu terjemahan makna secara tasawufnya. Makhluk paling afdol, paling mulia, paling utama, orang yang mendalami, memahami la ilaha. Itu siapa orangnya? Nabi Muhammad sallallahu. Ente bener mulu dari tadi. Ya alhamdulillah. Nyontek ya. Alhamdulillah. Ahli zikir ya. Jangan ahli za ya. Ahli la ilaha illallah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diusir dari Taif, dilempar pakai kotoran. Kalau di sini kotoran sapi kali ya. Kotoran sapi kan sini ahli sapi banyak nih ya. Coba kira-kira nih Bapak Ibu Saudara, kita dilempar orang pakai kotoran sapi. Golok keluar nggak? Keluar golok. Mau pernah ngaji DNW, mau DNWDI sama aja, golok keluar.
Ya, mau pernah belajar Thariqat Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syadziliyah, Qadiriyah, Muhammadiyah, sama aja. Golok tetap, kalau nggak keluar, taringnya keluar. Astagfirullahaladzim. Coba kalau lagi dizolimin orang gitu ya, dilempar orang kotoran, terus tiba-tiba malaikat datang. Bro, itu yang ngelempar ente mau dihancurin nggak? Mau dibikin kualat sehari semalam nggak? Mau miskin 7 turunan nggak? Pasti jawabnya apa? Tuh, nggak bisa jadi wali ente. Wali murid dah ya. Nggak bisa jadi wali begitu. Mau jadi wali, Sayyidul Wujud, Sayyidul Kaunain, Jaddul Hasanain, Sayyidina Muhammad SAW. Ditawarin, bayangin orang paling terhormat sealam semesta. Ini terhormat gak sealam semesta? Antum lewat pohon, itu pohonnya minta selfie gak? Nabi pohonnya minta selfie, baca Assalamualaikum. Pohonnya bilang Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu cara selfie zaman dulu. Nabi ngelewatin hewan-hewan. Hewan-hewannya tunduk, cium kaki Nabi SAW, bahkan sujud. Bahkan mereka sujud. Begitu mereka ngambil berkat Sayyidina Muhammad SAW. Ternyata lebih kenal unta, ya, guguk, ya, dob. Apa arti dob itu ya? Dob itu bahasa Arabnya apa? Biawa. Itu semua kenal sama Nabi SAW. Kok orang Taif punya akal, punya otak, punya mata, punya telinga, nggak kenal sama Nabi Muhammad SAW. Itu kalau hitung-hitungan kita Bapak Ibu, tiba-tiba Jibril datang, Muhammad, kira-kira itu orang Taif kita runtuhin aja gunungnya gimana? Kalau antum ditangin gitu gimana? Lanjutkan gitu ya. Bereskan wahai Jibril. Pasti begitu. Gas. Pantesan nggak bisa jadi wali. Baru jadi wali murid aja lah. Ya, wali murid lumayan kan, anak-anak itu kadang-kadang nakal sama kita. Kita bisa saya nggak membalas kasih jahatnya anak sama kita? Masih bisa? Ya, anak-anak ngomongnya kasar. Kita nggak kasar-kasar amat sama dia kan? Nggak usah gitu deh. Ini ibu-ibu ini seling diompolin sama anak-anak nggak? Itu anaknya dijewer nggak? Itu namanya karim. Cuma karimnya pas anaknya masih lucu-lucu aja. Pas anaknya udah remaja dikit, langsung kalamnya nggak enak. Kamu anak durhaka, keluar gitu. Ya, malah kayak dikutuk-kutuk. Baru dapat titipan 1, 2, 3 anak, udah ngutuk anak, udah ngusir-ngusir anak, udah menghina-hina anak, udah doain anaknya jadi anak yang paling jahat sealam semesta. Maka nggak bisa jadi wali. Jadi wali itu urusan kolbu, bukan masalah banyak sholat. Sholat minimal sholat waktu. Tapi yang paling penting waktu yang di dalam ini. Jangan biarkan 1 detik pun ada was-was dari syaitan. Syaitan itu kerjaannya ngapain? Yuqi abainakumul adawah, bikin kamu tengkar, wal baghdha, saling bengis-bengis, saling marah-marah, benci-bencian. Saya sering ngasih pertanyaan ini, nggak tahu ke berapa puluh kali. Kalau pedagang yang musuhan nama dia siapa? Pedagang. Kalau politisi, ya kalau satu politisi udah masang baliho, yang satu lagi masang juga. Kalau ustadz siapa? Kalau Habib juga. Kalau kiai itu rahasia kita aja. Itu ngerinya begitu Pak. Tapi nggak ada nabi musuhan sama nabi, nggak ada wali musuhan sama wali, nggak ada. Karena wali-wali Allah itu ahlur ruh, orang-orang hakikat ruhnya yang berkuasa pada dirinya. Ruh itu nggak ada sifat buruknya. Semua sifat baik Nur Muhammad ada pada ruh. Semua sifat buruk ada pada nafs jiwa. Maka jiwa kita ini harus dilatih Bapak Ibu. Latihan paling berat puasa itu bukan makan ditahan dari pagi sampai sore. Kata Nabi SAW, jika kamu sedang berpuasa, lalu ada orang mau ingin ngajak kamu tengkar, falyakul inni shaim. Jawablah, aku sedang berpuasa. Itu puasa apa? Puasa nafsi. Puasa nafs. Puasa melatih jiwa. Kita harusnya membalas tapi enggak. Itu namanya lagi puasa. Udah gitu belum puasanya? Belum ya? Cobain dulu sama pasangan sendiri ya, sama saudara, sama tetangga ya. Begitu nanti sama murid. Dulu guru saya nggak mau mengijazahkan, mengangkat seorang muridnya yang sangat ahli menjadi pelanjutnya. Kami tanya, kenapa Tuan Syekh? Kata sang guru, ini orang zikirnya mantap. Dia kalau zikir langsung tembus ke langit. Tapi kalau dia lagi marah, semua kebun binatang keluar. Tahu kebun binatang nggak, Bu? Di kebun binatang adanya malaikat apa guguk ya? Ada harimau, apa lagi? Macan. Itu macannya keluar. Itu kalau dia jadi guru kan gawat. Nanti muridnya dibilang, kamu ini dasar ANJING. Itu si murid langsung dikutuk jadi si guguk. Nanti ada muridnya agak tamak dikit, dasar BABI. Baca dong, baca. Kalau si guru nggak bisa karim menjaga kolbunya, maka dia ngutuk muridnya.
Nah, guru-guru di sekolah itu mesti karim, guru-guru di pesantren mesti karim. Nyubit boleh, tapi yang manusiawi. Kalau zaman dulu kan kita boleh mukul Pak ya. Ya ini korban pukulan ini, maka bisa jadi guru lah dikit-dikit. Dulu setiap pulang ngaji ada X belakang, bukan X-Men, bekas rotan. Gurunya lagi nggak tahu habis nonton apa kali ya. X Pak, ceng gitu, merah di belakang. Tapi jadi bisa ngaji kita. Kalau sekarang ada murid digituin orang tuanya ngamuk nggak? Pantesan anak-anak hari ini nggak bisa-bisa. Ya gurunya dihina. Saya kalau ada, jadi waktu di pesantren kita ngajar, ada guru, salah satu guru kawan kami, jadi sahabat kita dihina oleh orang tua murid. Saya langsung bilang ke kepala sekolah, Pak Kepala, saya kalau jadi ente, saya pulangin si murid. Tapi ini orang baik bener, atqakum dia. Kata dia, nggak begitu. Kita nggak hanya mendidik anaknya, kita juga didik bapaknya. Masya Allah. Ada loh guru-guru begitu Pak? Ada nggak guru begitu? Jarang. Guru kebanyakan kayak saya. Ente nggak beranu anaknya bawa pulang, gitu kita. Kalau anak nggak pulang, saya yang pulang. Pulang saya Pak. Ada satu kelas saya ketinggalin sampai selesai, saya nggak mau ngajar lagi. Dulu kita begitu, masih zaman-zaman guru-guru baru jadi guru Pak. Waktu jadi dosen, ada mahasiswa nyontek ngambil dari internet itu makalah, saya lempar Pak ke mukanya. Dulu Pak, dulu. Sekarang udah nggak mau lagi kita. Coba kalau kita dulu sama guru kita marah nggak ngelempar, dia cuma gebrak meja. Apa-apaan nih tulisan. Berkat begitu saya bisa nulis bahasa Arab, bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Kembali ke ayat yang pertama. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling keramat bukan yang bisa ketika dipukul dengan golok lalu nggak luka gitu ya. Oh, itu Bang Irwan, di mana dia? Ini kabur dia. Mau ngudut kali ya. Nggak tahan dia. Ya, ditusuk, nggak apa-apa. Itu biasa standar, itu karomah shaghirah namanya. Itu keramat kecil. Keramat paling besar itu bukan ketika golok ngelukain kita nggak apa-apa. Tapi kalau lisan orang nyakitin kita nggak tersinggung. Sikap orang nyakitin kita nggak kecil hati. Coba kalau 10 orang jadi kampung ini begitu. Ini nurnya terbit sampai ke atas sana. Pasti itu. Jadi kampung wali ini langsung. 10 orang aja. Orang pojok sono. Nanti nyebar tuh nurnya. Apalagi ditambah zikir tahlil. Ditambah majelis maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita menjadikan salawat kepada Nabi Muhammad SAW itu syarat supaya zikirnya diterima. Karena kita dapat mengenal zikir berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka waktu teman saya ke Mekah, dia haji udah nggak mau umroh, nggak mau ziarah. Gimana Bib? Dia haji nggak mau ziarah. Pergi haji ke Mekah tapi tidak ziarah ke Madinah. Udah bayar tiket, ketemu kita. Alhamdulillah. Saya kasih tahu, bro, yang bikin ente tahu kemuliaan Ka'bah siapa? Rasulullah. Yang memuliakan, yang mencium Hajar Aswad siapa? Rasulullah. Yang membuat ente kenal Allah, kenal Rasul, kenal mulianya Mekah, Madinah siapa? Rasulullah. Yang mengajarkan ente cara haji umroh siapa? Rasulullah. Terus setelah ente haji umroh, masa enggak sih ziarah? Itu namanya anak durhaka. Itu 3 hari lagi Pak, dia ganti tiketnya, balik. Semalam aja ke ziarah. Supaya menunaikan tanda terima kasih kepada baginda Nabi Muhammad, maka setiap zikir tidak ada sholawatnya, itu orang kikir. Zikir nggak ada sholawat, itu orang kikir. Inilah masalah orang belajar hakikat. Belajar hakikat, ujung-ujungnya nggak ada Nabi Muhammad, yang ada dirinya Muhammad. Kita ini percikan nurmu. Kita bukan Muhammad Pak. Nggak sopan ente bilang kita Muhammad. Yang benar itu, ini saya kasih hadiah Bapak Ibu. Kalau baca syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu kita bilang dimaknai, aku bersaksi diriku berasal dari nur Sayyidina Muhammad. Bukan kita ini yang apalagi ada yang ngomong di dalam dirimu ada Muhammad. Ya salah. Hebat bener ente jadi Muhammad. Berarti berapa Muhammad nih sore ini nih? Itu secara hakikat betul. Tapi secara hakikat di atasnya nama ma'rifat. Kumpulkan semua hakikat, dia belum bisa masuk ke ma'rifat. Kecuali dengan ma'rifat kehambaan. Ma'rifat apa? Kehambaan itu disebut adab. Adab Kalau orang belajar hakikat, ujung-ujungnya, saya ini
Nur Muhammad. Bener sih, cuma kurang sopan aja. Cukup katakan diriku bersumber dari nur Sayyidina Muhammad SAW. Siapa yang berkalam begitu? Ada yang lebih tinggi dari Syekh Abdul Qadir nggak di sini? Syekh Abdul Qadir Jilani, ada yang lebih tinggi nggak? Ayo, kalau ya saya cium-cium tangannya ya. Ada nggak? Kalau kita langsung berguru langsung. Kalau adu-adu mah yang samping kiri aja kalau ujian. Syekh Abdul Qadir Jilani jumpa ruhani Rasulullah SAW. Ini jumpa rohani. Nabi rohaninya masih hidup nggak? Kalau ada wali jumpa rohani Nabi, percaya nggak? Ya, kalau dia jumpa fisik, ya mungkin nggak salah, keliru. Namun ada orang dalam keadaan jaga, rohaninya lebih dominan. Gimana cara jelasinnya? Lebih tenang otak orang yang zikir apa tidur? Zikir. Beneran. Coba zikir tenang gak? Kenapa zikir dan sholawatnya belum membuahkan mimpi jumpa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena belum tenang, belum tahu tekniknya. Orang itu bisa tidur kalau gelombang otaknya tenang, lembut, baru bisa tidur, Pak. Jadi yang gampang-gampang tidur lagi duduk, lagi pengajian itu gampang dibuai-buai itu orang tuh. Hati-hati, gampang kena hipnotis itu. Ada orang bisa mencapai ketenangan otak, ketenangan jiwa, ketenangan dada. Kalau dia zikir sholawat, maka lagi zikir sholawat Allah akan tunjukkan pemandangan yang bukan dilihat oleh mata ini, tapi dilihat oleh orang yang dilihatnya dalam mimpi, tapi bisa dilihat dalam keadaan zikir sadar. Lagi sadar, zikir dia bisa lihat. Insya Allah. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Al-alam minni wa ana minallah. Al-alam minni wa ana. Alam itu dari nurku, sedangkan nurku dari nur Allah. Kita ini alam bukan? Maka adab kita mengatakan bukan aku ini Muhammad. Adabnya nggak begitu. Walaupun benar hakikat kita, hakikat nur Muhammad SAW. Adabnya gimana? Kita mengatakan aku hanyalah percikan yang bersumber dari nur Muhammad SAW. Baru Rasulullah sayang sama kita. Kalau nggak, Rasulullah kan bilang kamu kan Muhammad. Nanti ketemu di akhirat kan Nabi bilang lo sombong ngaku Muhammad. Muhammad cuma satu. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi atau Muhammad Nurullah cuma satu. Dulu dia bernama Ahmad, dulu dia bernama Muhammad, nanti juga sama. Pewaris mutlaknya bernama Al-Imam Al-Mahdi yang namanya sama dengan nama Rasulullah SAW, yang sirnya sama dengan sir Rasulullah SAW. Nanti lebih kurang mirip-mirip lah. Ya, cuma masalahnya Imam Mahdi itu Bapak Ibu, Imam Mahdi ini jangan sembarang ngaku Imam Mahdi ya. Yuslihuhullah filailah. Allah akan islah dia dalam semalam. Apa arti islah? Allah benerin dia, perbaiki dia semalam. Artinya sebelum dia kelihatannya rusak. Maka kalau kita mencari Imam Mahdi di kalangan orang soleh-soleh hari ini gak ketemu. Karena Allah rahasiakan dalam kegelapan perbuatan. Gak ketemu Bapak Ibu. Nanti orang-orang yang kita gak kira-kira dia. Karena kampung sholawat. Coba, ayat sholawat biasa dibaca, tapi nanti kita terjemahin versi tasawuf. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Coba perhatikan, Allah membuat pengumuman. Innallah. Biasanya setiap ayat perintah itu hanya dimulai ya ayyuhallazina kecuali ayat ini. Ayat ini satu-satunya ayat yang ya ayyuhallazina amanunya didahulukan dengan pengumuman. Apa pengumumannya? Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna. Apa arti yusalluna? Nah, itu mah nama kampung sini. Apa dong makna salawat? Rahmat. Rahmat masih bahasa Arab, bahasa orang Lombok. Yusalluna. Sholla, yusolli, sholatan. Sholat, ya sholat itu bahasa Arab Pak. Sholat itu artinya apa? Sembahyang. Wah, boleh. Satu, baru. Sembahyang itu menghormati. Apalagi makna sholat? Ad-doa, dua. Ingat, zikir. Ingat, zikir beda emang? Beda. Zikir itu ada yang menyebut, ada yang mengingat, ada yang memandang. Nah, itu beda lagi tuh zikirnya. Ntar lain waktu lah kalau yang zikir. Terus apalagi mencurahkan, curahin apa? Air hujan. Rahmat itu artinya apa? Kasih sayang. Itu. Nah, kita ringkas saja udah sore. Jadi yusalluna 'alan nabi artinya mencurahkan kasih sayang kepada an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Quran itu kata Muhammad munculnya nggak banyak. Kata Ahmad cuma sekali. Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 4 kali. Silakan koreksi kalau saya keliru ya. Berapa kali? 4 kali. Selebihnya Allah memanggil dengan nama gelar. An-Nabi, Ar-Rasul, Al-Muzammil, Al-Muddathir. Itu nama Nabi semua. Maka kita adabnya kalau baca
Ya ayyuhal bukan mudaththir aja ya. Ya ayyuhal muddaththir, wahai yang berselimut, baca sallallahu alaihi wasallam. Karena itu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kali ini dengar ya? Bidah enggak? Sesat kan nih? Sesat kan nih Habib? Setiap sebut nama sang Nabi, kalau orang dia tidak kikir, dia bersol, maka sebenarnya enggak ada ceritanya buru-buru baca Quran tuh enggak ada. Karena nyampai kalimat manapun ada nama beliau. Oleh karenanya, wirid Quran yang sebenarnya menggabungkan membaca, berzikir dan bersolawat. Ini yang asli nih. Makanya Quran itu thariqat paling tinggi, zikir paling agung. Kenapa? Di dalamnya kalau orang baca, dia langsung terkenang Nabi Muhammad SAW. Langsung dia bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau dia sudah terhubung kepada Nabiullah, pasti terhubung kepada Allah. Karena pintu kepada Allah cuma Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Nggak ada lagi. Maka salah satu nama beliau adalah Babullah. Apa arti Babullah? Pintu satu-satunya menuju Allah. Oleh karenanya beliau disebut dengan gelar-gelar. Senang nggak disebut gelar? Tadi Pak Kades nyebut gelar ya, walaupun bagi saya keberatan itu. Itu gelar karena Nabi SAW diberikan kehormatan oleh Allah SWT. Lalu baru ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang beriman, banyak-banyak salawat dan salam. Coba perhatiin, Allah bersolawat, malaikat solawat, lalu kita disuruh, habis itu kita solawatnya gimana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, terjemahin, limpahkan solawat kepada Sayyidina. Jadi yang bersolawat siapa? Sallallahu ala Muhammad. Salla fi'il, Allahu fa'il, Muhammad majrur ala Muhammad. Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Berarti yang solawat siapa? Perintahnya gimana? Wahai orang beriman, bersolawat dan salamlah kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi waktu kita baca solawat, kalimatnya bukan usolli wa usallim, aku bersolawat, enggak. Tapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkan salawat engkau kepada Nabi Muhammad, bukan salawat kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Oh, ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Nabi. Tuh, semua salawat lafaznya begitu. Gimana? Jadi yang bersalawat siapa? Allah itu dalam ilmu akidah wujud qidam baqa. Qidam artinya apa? Qidam sedia atau terdahulu. Yang ada tidak pernah ada permulaan, yang ada dan tidak pernah tiada. Ngerti nggak maksudnya? Nggak pernah tiada maksudnya selalu ada, tidak berawal, tidak bahasa Arabnya kodim. Apa? Bukan Pak Kodim, bukan. Kodim. Allah kodim. Saat kodim itu kita sudah ada belum? Allah sekarang masih kodim nggak? Serius nih, Allah masih kodim nggak? Dia bersolawat dengan kekodimannya. Kodim itu konstan, selalu, selama-lamanya. Makanya lafaznya yusalluna fi'il mudhari'. Kata kerja sedang dan selalu berlanjut. Jadi kalau diterjemahkan Bapak Ibu, sesungguhnya Allah senantiasa dan sedia kala, selalu dan selama-lamanya berselawat dengan kekodimannya kepada sang Nabi. Kalau Allah yang kodim berselawat, kita ini kodim atau baru? Bahasa Arabnya hadis. Apa bahasa Arabnya? Kalau hadis berita baru. Kalau hadis baru dicipta. Dulu tiada, lalu diadakan. Itu bahasa Arabnya hadis. Layakkah salawat kita yang baru ini disandarkan, disetarakan dengan salawat Allah yang kodim? Enggak. Kalau sudah ada yang kodim, yang baru tiada. Oleh karenanya, solawat itu amal hakikat. Karena pada hakikat yang bersolawat hanya Allah. Jadi kalau ingin jalan pintas bertasawuf, banyak-banyak lalu pelajari maknanya. Pelajari, makanya saya menyaksikan orang-orang yang diizinkan lisan dan kolbunya bersolawat. Dia mencapai yang dicapai oleh ahli zikir suluk lebih cepat daripada orang-orang yang melakukan suluk zawi. Cepat, Pak. Kenapa? Kalau satu sholawat, rahmat Allah turun berapa? Kalau antum zikir, belum tentu. Karena kalau zikir, dia masih melawan dirinya dan kadang niatnya nggak benar. Banyak yang zikir pengen sakti, banyak yang zikir ingin melawan kegalauan, pengen tenang, bahagia.
Kalau yang zikir bersama Allah itu ana ma'aman zakarani, orang yang zikirnya langsung koneksi kepada Allah. Dan mungkin gak hatinya nyambung kepada Allah tanpa melewati Rasulullah SAW. Oleh karenanya zikir tanpa sholawat seperti apa? Badan tanpa kepala. Ya, ada kepalanya, gak bisa terbang itu, gak bisa jalan itu, gak dipandang oleh Allah Subhanahu. Syaitan itu zikirnya belasan tahun di alam sana. Cuma disuruh sholawat dia nggak mau. Nah ini kalau ada orang kesurupan Pak aja sholawat aja. Kalau itu beneran setan pasti pergi dia. Tapi kalau orang stres nggak pergi-pergi itu setan. Ah ini bagian akhir yang mau saya sampaikan. Karena Allah dengan kekadimannya bersolawat, terus kita juga bersolawat. Berarti ketika saya solawat nih, sallallahu ala Muhammad, semoga Allah senantiasa bersolawat kepada Nabi. Itu terjemahannya menurut saya kurang pas. Pakai bahasa Arab standar aja. Sallallahu, shalla fi'il madhi. Kata kerja yang berlalu dan tetap. Litsubut. Allah telah dan tetap bersolawat kepada nabimu. Jadi kalau kita bersolawat, itu bukan kita yang solawat, tapi kita sedang mengakui dan mengikuti limpahan solawatnya Allah. Maka Bapak Ibu jika sedang solawat itu berarti sedang disertakan dalam limpahan itu. Ingin disertakan dalam rahmat. Kalau rahmat sedang turun, doa mustajab nggak? Rahmat lagi turun, pengen ada hajat, hajatnya dikasih nggak sama Allah? Dikasih? Pasti dikasih. Namun bersolawat bukan karena ada hajat. Beda nggak? Solawat karena yang maha qadim Allah Ta'ala nggak ada hajat tetap solawat. Perhatiin, Allah maha qadim, maha ada, adanya tidak bermula. Dia tidak memerlukan siapa-siapa. Dia bersalawat ada hajat enggak? Tiru Allah. Takhallaku bi akhlaqillah. Tirulah akhlaknya Allah. Bersalawat tanpa pamrih. Maka ini sebagai penutup saya. Salawatnya Allah kepada baginda itu salawat karamah, kemurahan dan mahabbah, cinta kasih sayang. Jadi kalau ingin cari orang karamah dua aja, satu atqakum yang paling menjaga dada, yang kedua aksarukum sholatan alayya yang paling banyak menyambung rasa dengan salawat kepadaku. Gitu ya. Semoga kampung salawat, majelis salawatnya tiap malam dipindah-pindah. Amin. Sepakat? Pak Kades, setiap malam dipindah-pindah. Nanti setiap minggu ada di majelis mana ngumpul. Nanti setiap bulan kumpul semua RT RW, gitu nggak? Kalau begitu kampung ini akan dipandang di langit sana. Tuh kok kampung lebih terang dari langit. Berkat ini bisa ngajak Habib ini Habib semua nih. Saya bingung nyampe di sini ya, banyak Habib tapi nyamar jadi orang biasa. Ya, Habib begini yang perlu kita pertahankan ya. Ada Habib songong ada juga, tapi itu bukan masalah, kita harus ngurus mereka. Sesama mereka sudah ada yang ngurus ya. Semoga Allah Ta'ala memberkahi majelis yang hadir. Allah berkahi tempat ini dengan banyak zikir, banyak salawat. Allah terangi kalbunya dengan nurullah. Allah berikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Allah berikan keberkahan untuk semua rezekinya. Allah sembuhkan penyakit-penyakitnya. Allah tolak bala dari kampung ini. Wabil ham, wabil umum dari negeri kita Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus karena negeri kita baru punya presiden baru. Kita doakan negeri ini tambah maju. Ala hazinnya wa likulinatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.